Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanu wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan kepada Allah selain puja-puji syukur dan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah Dia berikan kepada kita semua, baik itu nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita pada hari ini masih bisa bermuajahah, bisa bertadabur, bertafakur, ngobrol-ngobrol bersama ana Al-Fakir yang juga berharap masukan ilmu dari antum semua. Mudah-mudahan obrolan kita di hari yang penuh berkah ini membawa keberkahan, membawa kebaikan, dan dapat membimbing kita untuk senantiasa istiqomah takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ikhwanu wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Hari ini Al-Fakir ingin membahas permasalahan latifah dalam konteks ilmu tasawuf yang juga dibahas oleh ulama-ulama tarekat zikir yang berkembang di dunia Islam, juga banyak lahir tumbuh berkembang di negeri kita Indonesia. Baik, sebelum kita masuk materi, Al-Fakir ingin paparkan satu buah ayat dulu sebagai pengikat agar pembahasan kita tidak melebar kemana-mana. Itu terdapat dalam, baik, Al-Fakir ingin sampaikan surat An-Nisa ayat 118 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafrudo. Iblis-iblis yang dilaknati Allah, wa qala, dan mereka berkata iblis-iblis tersebut, la'attakhidanna min ibadika, sungguh kami akan memberikan, akan mengikat, akan mengajak sebagian dari hamba-hambamu nasibam mafrudo, dengan ketentuan-ketentuan, dengan bagian-bagian yang sudah ditetapkan. Ayat ini menjelaskan tentang ikrar iblis syaitan laknatullah alaih kepada Allah untuk menggoda anak cucu Adam, ya. Walaupun dia tidak bisa berhasil 100% ngajak anak cucu Adam seluruhnya menjadi pengikut setianya, hanya sebagian, ya, sebagian dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang celaka, orang-orang yang memilih jalan kerugian dan kesengsaraan di akhirat nanti, ya. Oke. Ayat ini kemudian bisa kita pahami sebagai bentuk tantangan iblis syaitan kepada kita. Allah sebagai zat yang maha rahman dan rahim, maha kasih sayang kepada kita, tidak mungkin mendiamkan kita. Allah pasti memberikan memberikan penangkal, memberikan tameng perisai bagaimana caranya untuk bisa menghindar dari godaan iblis dan syaitan. Makanya kemudian para ulama sufi, para ulama tasawuf beristihad dengan melakukan metodologi zikir, atau disebut dengan thariqah, metode zikir yang insya Allah bisa menyampaikan seorang hamba menjadi hamba-hamba yang soleh, ya, hamba-hamba yang terbuka, kasyaf, bisa kemudian
memendam, menangkal, melawan serangan-serangan iblis dan syaitan. Dalam khazanah ilmu tasawuf ada 7 latifah. Al-Fakir hanya ingin menyampaikan 1 latifah. Nah, inilah senjata warisan ulama tasawuf yang bisa kita amalkan untuk melawan godaan-godaan syaitan dan iblis. Ya, yaitu latifatul qalbi atau latifatul nurul qalbi. Itu latifah-latifah yang terdapat di dalamnya sifat-sifat iblis, syaitan, ada sifat kekufuran, sifat kemunafikan, sifat-sifat negatif lainnya yang kemudian bisa digempur oleh memperbanyak zikir di sekitar latifah tersebut. Latifah tersebut ada di sebelah kiri susu kita, jaraknya 2 jari dari susu kiri kita. Nah, ketika kita sering melafadzkan ismu zat misalnya atau lafzul jalalah, insyaallah serangan-serangan iblis dan syaitan bisa kita kendalikan, bisa kita kalahkan dengan mengagungkan nama Allah. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, ya. Jadi latifah qalbi ini tadi sudah dijelaskan terdiri dari sifat-sifat kekufuran, kemusyrikan, ya. Sifat-sifat iblis. Sifat-sifat kekufuran itu misalnya ghibah. Itu ghibah bisa aja terjadi oleh siapapun sekelas wali Allah, bisa aja terjadi, ya. Bahkan dulu ada kisah sampai kemudian ada seorang wali Allah bertobat kepada Allah selama waktu yang lama karena hanya ada bisikan batin yang buruk ketika melihat seseorang, ya. Nah, itulah pentingnya kita dawam, istiqomah, istimror, terus menerus, kalau bahasa Inggrisnya continue, untuk mengamalkan, mendawamkan zikir-zikir yang diijazahkan oleh guru mursyid kita, mursyid thariqah kita, ya. Sifat-sifat syaitonia, kekufuran yang lain seperti namimah, adu domba, fitnah sana sini, benci terhadap ajaran Islam, memfitnah ajaran Islam, mengkriminalisasi ajaran Islam, semua adalah bentuk-bentuk dari kekufuran. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, untuk itu menjadi suatu hal yang sangat patut kita renungi bersama agar kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kalau orang yang zikirnya udah khusyuk, latifah qalbinya sudah hidup, hadir di dalamnya itu ada iman, ada ihsan, ya. Ada Islam, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Enggak lagi mau berbuat macam-macam. Ada orang ngajak ngegibahin orang, nggak mau dia, gibah mulu, gue takut dosa, amal gue sedikit, apa yang gue mau bawa nanti di hadapan Allah, ya. Nah, zaman sekarang kan kacau, manusia gibah aja mau ngajak-ngajak orang, ngajak-ngajak orang, ayo kita gibahin si anu yuk. Waduh, tiada hari tanpa gibah, aku tak akan bahagia tanpa gibah. Masya Allah, ya. Moto-moto iblis yang seperti itu, kalau kita sudah menghidupkan latifah qalbi, insya Allah akan hilang. Insya Allah syaitan dan iblis akan bertekuk lutut dengan kekuasaan Allah. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, itulah ya sedikit. Insya Allah nanti latifah-latifah selanjutnya akan dibahas pada konten-konten kedepannya nanti, konten-konten selanjutnya. Hari ini Al-Fakir hanya membahas 1 latifah dulu, latifah Nur Qalbi. Kalau di ponpes saya dulu, guru mursyid saya Kiai Haji Ahmad Soibul Wafatajul Arifin atau Syekh Ahmad Soibul Wafatajul Arifin,
yang dikenal masyhur dengan namanya Pangarsa Abanom, itu ngajarin zikir hopi, letaknya pas seperti Latifan Nurul Qalbi tadi, yaitu di bawah susu kiri kita, 2 jari di bawah susu kiri kita, ya. Pada konten sebelumnya udah dibahas ya, zikir hopi itu. Nah, jika kita mendawamkan itu, insya Allah bisikan-bisikan seton yang kemudian melahirkan sifat perangai-perangai yang buruk yang keluar dari diri kita akan hilang, ya. Udahlah dunia, mikirin dunia mulu. Kenapa? Karena Latifanul Qalbinya mati, tidak dihidupkan, tidak diserang dengan zikir hobi. Dunia terus, nggak senang lihat orang senang, iri dengki sama orang, bahil pelit, nggak yakin dengan kekuasaan Allah, nggak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah. Itu termasuk kecenderungan yang lahir dari bisikan syaitan. Ya, itulah sedikit paparan dari Al-Fakir, mudah-mudahan bermanfaat ya. Al-Fakir undur diri. Sebelum ditutup, Al-Fakir simpulkan, mari kita jadikan latifah yang ada dalam diri kita diisi dengan zikir-zikir asma wasifah atau zikir-zikir ismu zat atau lafzul jalalah yang akan melahirkan energi positif buat kita, menjadi energi yang bisa membuat diri kita menjadi pejuang Islam yang tangguh, yang pantang mundur, yang tidak takut oleh kezaliman apapun. Mungkin itu saja sedikit yang Al-Fakir bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fakir tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.